Halo teman-teman semuanya, hari ini kita bakal kepoin software engineer bareng Arga. Bareng Arga, Halo. dia sekarang bekerja di salah satu unicorn di Indonesia. Oke, boleh deh Gak, kenalin diri dulu. Ya, nama gue Arga Gulam Ahmad. Gue software engineer. Kemudian ya gue udah lulus dari Universitas Indonesia, Fakultas Ilmu Komputer dengan jurusan Ilmu Komputer. Oke, thank you. Berarti sekarang kesibukannya apa nih Gak? Kesibukan gue biasanya itu, jadi kesibukannya biasanya ya kerja. Biasanya WFH, kemudian kalau weekend biasanya main game sama bikin apps sih. Belajar-belajar sendiri, kemudian ngapain aja. Itu mungkin terus jalan-jalan. Oke, oke nih, berarti lo kan di Fasilkom UI ya. Awalnya udah tahu mau milih jurusan apa, udah tahu mau pilih kampus apa gimana nih? Jadi ya waktu SMA tuh gue suka banget dari SMP sih sebenarnya, suka banget komputer gitu dan ngebangun ngoprek-ngoprek, tapi nggak sedalam sama yang gue pelajarin di pas kuliah. Nah, gue pengen banget yang dimana gue kerjanya tuh depan komputer, karena gue ngerasa bahwa uh, apa ya, gue suka sama otomasi. Jadi dengan komputer kita bisa otomasi apapun, kita bisa bikin aplikasi, kita juga bisa bikin hidup manusia tuh lebih mudah menggunakan komputer. Jadi gue sangat tertarik sama itu. Dan waktu SMA gue pernah ikut kayak olimpiade komputer gitu, tapi cuma sekali terus gagal gitu. Sampai kecamatan terus gagal. Terus ya akhirnya gue mutusin gue pengen SBM, gue pengen masuk Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, dan ya gue pilih itu waktu SNM, dan alhamdulillah diketerimanya pas SNM PTN ya. Keren, keren. Oke, berarti kemarin tesnya di UI doang ya? Tesnya kalau SNMPTN kan masukin nilai rapot aja ya. Mm-mm. Ngambil apa tuh pilihan pertama, kedua, ketiganya ngambil apa tuh Gak? Yang pertama itu ilmu komputer UI, kedua itu adalah teknik elektro UI, kemudian yang ketiga itu sistem informasi UI. Oke, berarti lulusnya di yang ilmu komputer ya? Betul, ilmu komputer. Oke, sebenarnya gue masih bingung Fasilkom UI. Berarti di Fasilkom UI sendiri itu ada jurusan-jurusannya dari awal dibagi apa ya? Udah pilih dari awal apa kayak awalnya tuh semuanya ilmu komputer gitu baru nanti penjurusan di semester 5 atau 6. Jadi sebenarnya nggak ada penjurusan sih, kita pengen ambil mata kuliah apapun sebenarnya boleh. Dan gue aja lintas minat ke sistem informasi. Karena di sana waktu gue kurikulumnya bisa nggak ngambil skripsi. Skripsi tidak diwajibkan, yang penting kerja praktek diwajib. Dan gue ambil mata kuliah yang ada rekayasa perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak itu software engineering. Kemudian gue juga ambil mata kuliah yang related sama arsitektur komputer, ngurusin server, terus bikin scalable web server. Kemudian gue juga ambil mata kuliah yang bersangkutan sama pembelajaran online, e-learning. Kemudian gue juga belajar tentang apa lagi yang gue manajemen pengetahuan, dan gue juga belajar tentang komunikasi bisnis dan teknis karena gue ambil mata kuliah lintas minat proses informasi. Jadi gue pernah ngambil mata kuliah manajemen, gue juga pernah ngambil mata kuliah komunikasi. Terus untuk peminatan jadi dibebaskan sih mahasiswanya mau ngambil apa, mau ngambil mata kuliah apa, mereka dibebaskan, yang penting SKS-nya memenuhi 144 SKS. Tapi kalau sekarang udah wajib skripsi lagi sih. Kemudian apa lagi ya? Nah, itu di ilmu komputer. Jadi ilmu komputer itu lebih ke sesuatu yang fokus ke teknologi informasinya. Tapi kalau ada juga apa namanya, program studi namanya sistem informasi di Fasilkom, itu mereka lebih fokus ke bagaimana menjembatani antara teknologi informasi sama bisnis. Jadi mereka menganalisis requirement masalah apa yang ada di suatu bisnis. Nah, mereka terjemahkan ke sebuah sistem IT, itu sistem informasi. Gitu sih. Oke, berarti di Fasilkom UI itu prodinya ada ilmu komputer, terus sistem informasi, apalagi? Cuma dua. Cuma dua. Oke. Cuma itu dulu. Oke, dari ilmu komputer itu ada konsen apa ya peminatan lagi nggak? Tadi gue belum terlalu paham sama sistem informasi itu nanti ada peminatan lagi nggak gitu? Kayak misalnya fokusnya ke web developer aja nih atau apps develop gitu. Sebenarnya computer science itu sangat luas. Bahkan UI UX design pun juga dipelajari di computer science.
Jadi Mmm, ada waktu itu mata kuliah sistem interaksi, bagaimana kita berinteraksi dengan komputer dan bagaimana membuat sebuah aplikasi yang usable dan bisa digunakan sama usernya. Kita ngelakuin riset, kemudian kita buat desain, kita belajar prinsip-prinsip desain gitu. Dan kalau untuk penjurusan, ini kalau di apa ya, kalau di kamu tahu apa ya namanya, kalau di kuliah itu umum, semua hal tuh kita pelajari. Nah, ya setelah lulus kita bisa fokusin diri kita gitu. Nah, kalau aku, merasa bahwa kalau di kuliah itu, aku sebagai, waktu itu ngambil ilmu komputer, aku belajar, bikin mobile app, terus belajar bikin web developer, bisa jadi back end, kemudian jadi front end, kemudian bisa juga jadi DevOps gitu dan, tinggal pas sudah lulus aja lebih passion ke mana gitu. Tapi kalau aku suka semuanya sebenarnya, tapi kalau kerja kan biasanya tergantung perusahaannya. Kayak ada perusahaan yang cuma front end aja, ada yang DevOps aja, ada yang back end aja, ada yang jadi full stack ngurusin semua hal. Dan kalau menurutku aku lebih suka untuk belajar aja sih karena uh, dengan mempelajari semua hal, jadi kita tahu dari end to end-nya gimana dan kalau kita dapat bekerja kita lebih punya skill yang di atas rata-rata. Dan tapi sekarang aku fokus ke back end sih di sekarang tempat kerjaku gitu dan untuk peminatan nggak ada sih. Jadi kalau di UI peminatannya lebih ke sesuatu yang lebih high level lagi, bukan cuman developer, tapi software engineering yang meliputi DevOps, backend, terus front end, sama UI UX, terus ada juga artificial intelligence sama arsitektur. Jadi ada 3 sih. Kalau di sistem informasi lebih ke manajemen dan apa namanya requirement analysis. Kalau kerja di Bank Indonesia misalnya nanti mereka pengen bikin sebuah sistem. Nah, yang analisis requirement-nya itu adalah anak sistem informasi. Dan sebagai anak ilmu komputer, teknik informatika, kita yang ngebangun sistemnya. oke oke, paham paham. Oke, berarti, misalnya nih, misalnya kalau misalnya gue di SI nih, sistem informasi, tapi gue mau ngambilnya ranah ilmu komputer gitu, kayak misalnya sistem apa ya, software engineer bisa bisa apa enggak? Bisa, karena kita selama 2 tahun belajar hal yang sama, yaitu bahasan pemrograman, bagaimana mendevelop apps. Tapi setelah 2 tahun, setelah 2 tahun kuliah, kita akan ke peminatan. Kalau teknik informatika biasanya atau ilmu komputer lebih ke artificial intelligence, kemudian arsitektur, terus kemudian machine learning, kemudian software engineering. Kalau ke teknik di sistem informasi lebih ke manajemen, kemudian komunikasi bisnis, terus apa lagi ya waktu itu? Administrasi bisnis, kemudian akuntansinya, kayak gitu-gitu sih. Oke. Seingatku kayak gitu sih. Oke, mantap. Keren berarti ya, berarti, nggak terbatas kayak misalnya gue udah ambil Ilkom nih, gue nggak bisa ngambil untuk ranahnya SI, berarti bisa ya? Kayak Bisa, misalnya kayak bisa. oke, terus, untuk kuliah sendiri di PTN di UI, kan PTN nih, yang orang tahu kalau kuliah IT kan mahal, gimana nih di UI biaya kuliahnya? Apakah sama kayak, PTN lain atau jurusan lain, apa beda nih biayanya? Kalau pengen lihat biaya waktu aku ya. Jadi bisa dilihat sih di website resminya UI. Tapi setauku ada namanya BOPB sama BOPP. Jadi BOPB itu adalah biaya operasional apa ya? Lupa aku. Kayaknya berkeadilan ya. Kemudian ada BOP, biaya pokoknya biaya kuliah yang pilihan. Jadi kalau kamu punya uang apa berlebihan misalnya, kamu bisa pilih yang pilihan. Tapi kalau misalnya misalnya mepet gitu atau uang budgetnya tuh ngepas, berarti kita bisa milih ke apa namanya berkeadilan. Nanti kita bisa ajuin berapa uang kuliah yang bisa kita bayar. Gitu. Oh, Kalau dulu aku kayaknya BOPB sih. oke, itu Dan dari berapa tuh, Kak? Dari berapa ininya, nominalnya? kalau BOPP itu 10 juta ke atas kalau nggak salah. Tapi kalau Mhm. BOPB itu 7.500.000 sampai sampai bisa nol sih. Kalau Oke. misalnya ada temanku yang kuliah kedokteran itu umum ya di UI. Jadi kalau BOPB itu semua fakultas berlaku nanti disubsidi sama UI-nya gitu. Dan bahkan temanku ada yang kedokteran dia BOPB terus dia bidik misi dia nggak bayar sama sekali udah di UI. Wow, oke. Oke, berarti ini ya maksudnya nggak mahal ya, berarti kan bisa BOPB atau BOPP. Nah, itu tergantung kemampuan, bener kan? Betul, Oke, betul. kita langsung lanjut nih ke software engineer. Nah, software engineer sendiri itu apa sih, Ar? Jadi panggilnya Ga dong, jangan Ar. Oke, mau Ar apa Gan? Ga. Ya udah Ga aja nggak apa-apa. Ga. Oke, gak aja. Harga sih, panggilnya Ga. Oke. Jadi apa namanya? Software engineer itu sebenarnya adalah engineer itu insinyur kan. Software itu adalah perangkat lunak. Jadi
Computer science itu lebih fokus ke software dari perangkat lunak dari sebuah komputer, atau komputer itu bisa bentuknya server, kemudian komputer yang kita pakai, terus HP gitu, dan bentuknya biasanya aplikasi kayak gitu. Dan biasanya kalau yang kita pakai aplikasinya yang ada di depan klien, tapi ada juga bagian aplikasi komputer yang di belakang layar gitu, yang ngurusin data, terus ngurusin apa namanya, permintaan request dari user, dari yang dia buat di aplikasinya gitu. Dan software engineering itu sangat luas gitu, dari mulai planning, kemudian kita ngumpulin informasi, kemudian kita itu mulai nge-develop, kemudian kita nge-test dan nge-deploy ke aplikasi yang bisa dipakai sama user gitu. Dan apa ya, dan itu perlu banyak komunikasi. Yang menurut aku pentingnya itu kayak salah kalau misalnya dibilang anak IT itu nerdy terus mereka nggak bisa komunikasi, itu salah. Karena kalau software engineer yang beneran beda. Jadi ada coder, ada programmer, dan software engineer. Kalau software engineer mereka harus bisa berempati sama orang bisnis, mereka harus ngerti apa yang diminta sama orang bisnis, mereka juga harus bernegosiasi, terus mereka juga harus paham atas apa namanya, atas apa yang diminta sama si orang bisnisnya itu. Dan ada banyak banget konsep di software engineering development gitu. Dan misalnya agile kalau kamu tahu gitu, dan ada namanya Scrum gitu. Jadi kita tuh di dalam apa namanya, kalau misalnya kamu pakai aplikasi di HP kamu pasti ada update gitu ya, karena setiap kalau software itu continuously development sih, jadi nggak pernah berhenti sebuah software dikembangkan selama usernya masih ada gitu. Oke, kayak software engineer tuh kayak gini nggak sih, yang kayak bangun apps pakai Flutter, kayak gitu-gitu nggak sih? Betul. Insinyur, kan aku bilang insinyur perangkat lunak. Dan kalau Flutter itu adalah gimana ya? Sebenarnya semua hal dibangun pakai bahasa pemrograman sama library. Flutter itu adalah, kalau aku pengen bilang, Flutter itu adalah sebuah framework untuk ngebangun mobile app. Ada juga namanya React Native, ada namanya Ionic, dan itu base ke kebutuhannya gitu. Kalau Flutter kita pakai bahasa pemrograman Dart gitu. Kenapa ada Flutter? Padahal kenapa ada Flutter? Flutter itu memudahkan membuat aplikasi native di iOS dan Android. Kalau kita pengen buat pakai bahasa pemrograman yang aslinya, kalau di Android tuh kita pakai Java, kalau di iOS tuh pakai Dart gitu, dan pakai Objective C gitu. Dan Flutter itu mensimplify pembuatan aplikasi untuk kedua platform, yaitu Android dan iOS gitu. Dan itu dibuat sama Google misalnya. Dan masih banyak banget hal yang kayak misalnya ada Go gitu. Kemudian ada React, kemudian ada Vue.js. Dan kalau kamu sebagai apa ya, di luar non IT yang berusaha untuk belajar IT dan nggak tahu background-nya, agak sulit sih. Jadi kita pun sebagai anak IT juga kadang-kadang pusing juga gitu, dan nggak semua hal harus dipelajari gitu. Yang penting adalah karena semuanya konsepnya sama ya, makanya aku bilang kalau anak non IT pengen masuk IT, mendingan belajar dari fundamental paling dasar, itu dasar-dasar bahasa pemrograman, bagaimana komputer bekerja, karena konsepnya sama aja sih semuanya. Dan kita itu akan ngebangun dari apa ya, dari paradigma yang apa ya, misalnya ada functional programming, ada procedural programming, ada sequential programming gitu. Dan itu pun konsepnya hampir sama semua gitu. Beda, bahasa programan itu beda sama bahasa manusia. Bahasa manusia itu kalau apa ya, sulit dipelajari ya menurut aku ya. Aku nggak bisa banyak memahami banyak multiple program language, kayak misalnya bahasa Arab, bahasa Cina gitu secara bersamaan. Tapi kalau di programming, setelah kita paham sebuah konsep bahasa programan, kita bisa switching dengan mudah gitu. Dan cuma beda singkat saja dan ada di internet semua. Oke. Gini, gue juga kan belajar tuh full stack kan dari HTML, CSS. Nah, gue juga bingung tuh kalau misalnya kalau belajar sih belajar, cuman kayak untuk selanjutnya nih mau kode apa gitu, selanjutnya mau coding apa gitu kan. Jadi menurut lo untuk masuk SE nggak harus misalnya harus banget jago ngoding nggak gitu sih sebenarnya? Atau emang bisa si SE tuh nanti bagian pengambilan keputusan nih nanti untuk si ngodingnya tim lain gitu. Sebenarnya mungkin yang kamu maksud coding tuh apa ya? Kalau HTML CSS bukan bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman itu kayak C, kayak Go, kayak Java, kayak Python. Itu namanya bahasa pemrograman. Tapi kalau HTML CSS itu merupakan markup languages. Jadi kita memberikan perintah ke komputer untuk menampilkan sesuatu. CSS itu styling. HTML itu kita ngasih tahu ke komputer, ini loh yang kita pengen tampilkan ke user. Itu baru HTML CSS. Tapi software engineering itu lebih ke tentang bagaimana kita apa ya, menerima input dari user,
mengolah itu dan menjadikannya output yang kita tampilkan ke user lagi. Jadi lebih ke logic. Tapi secara itu software engineer juga harus ngerti bikin layout gitu, HTML, CSS. Tapi juga mampu kalau HTML tuh pasti ada kayak input gitu nggak? Kayak form Iya, input, misalnya kita nerima input kan. Nah, inputnya setelah ditampilin itu pas user masukin harus diolah dong. Nah, hmm, itu lebih ke bagaimana komputer itu networking-nya bekerja, bagaimana internet bekerja, bagaimana komputer itu saling berkomunikasi, ya nggak? Nah, itu lebih konsep ke jaringan komputer misalnya. Kita hmm. harus ngerti, misalnya kalau kamu bikin sebuah aplikasi pakai HTML, CSS, terus kamu deploy ke sebuah aplikasi dengan suatu domain, nah gimana cara nge-setup domain misalnya. Terus setelah kamu udah bikin aplikasinya, bagaimana ngedeploy ke sebuah server gitu. Nah, itu lebih ke arsitektur komputer misalnya, dan itu luas Hmm. banget gitu. Oke, menarik, menarik. Oke, so apa bedanya? Tadi kan lo bilang si SE juga menerima input, terus kayak ngebuat, terus ngedeploy juga. Apa bedanya sama UI UX dong? Jadi ngebahas UX nih. Hmm. Ya kan mirip banget kan? UI UX itu lebih ini sebenarnya bisa dipisahin. Jadi UI itu user interface, itu lebih ke desain. Kalau UX itu ke bagaimana psikologi manusia itu bekerja. Itu menarik banget sih, aku pun tertarik sama psikologi sebenarnya. Jadi UX itu lebih ke ranah ke psikologi manusia. Bahkan orang UX pun sekarang banyak yang anak psikologi sama anak sosiologi, karena mereka tahu gimana otak manusia itu berpikir. Aku lebih interested juga ke psikologi waktu itu, soalnya aku belajar namanya e-learning, bagaimana manusia itu belajar, bagaimana informasi itu disimpan di long term memory. Oh ya, long term memory. Jadi kalau UI itu tentang bagaimana kita menampilkan sesuatu dan kayak estetik gitu loh. Jadi kalau orang ngeliat tuh suka liatnya gitu, dan mereka percaya kalau aplikasinya tuh benar-benar bisa digunakan. Terus kalau UX itu lebih ke apa ya? Aplikasinya tuh bisa digunain apa enggak? Kalau user ngelakuin sesuatu, mereka paham nggak apa yang dilakuin sama aplikasinya? Pasti kamu pernah nyobain sebuah aplikasi yang enak digunain sama Kayak, aplikasi yang nggak enak digunain. kayak gini bukan sih, kayak misalnya gue pencet tombol makanan nih, nanti langsung menu-menunya itu UI UX kan, bukan? Betul, itu UI UX. Tapi ya itu benar banget, dan lebih dalamnya lagi adalah UX itu lebih ke bagaimana pengalaman pengguna ketika menggunakan aplikasi. Kalau UI adalah bagaimana Desainnya. aplikasi itu menampilkan si konten-kontennya, tata letaknya, layoutnya gitu. Dan kalau aku apa ya? Menurutku UI UX itu lebih ke riset, lebih serunya di riset karena kita Hmm. ngeriset orang. Jadi kalau kita bikin aplikasi bukan dari asumsi, tetapi kita bikin aplikasi berdasarkan apa yang mereka mau, dari user kita mau. Misal Juni itu pengen bikin apa? Aplikasi apa ya? Aplikasi mesen makanan di resto. Hmm. Misalnya Juni punya restoran, terus bikin aplikasi pesan makanan. Nah, Juni harus tahu dulu masalah apa yang dihadapin sama orang-orang di resto itu. Misal mereka pengen pesan makanan, tetapi mereka malas nih harus nunggu waitress, terus mereka datang terus dicatat-catat gitu. Kenapa nggak bikin aplikasinya, terus nanti tinggal pilih menu. Nah, gimana mereka pakai aplikasinya gitu, dan bikin dulu tuh nanti desainnya. Nah, setelah bikin desainnya, nanti desainnya Juni itu kamu kasih ke itunya, ke customer-nya. Terus mereka suruh cobain, nah mereka bisa nggak pakai aplikasinya. Nah, kalau misalnya nggak bisa pakai aplikasinya, UX aplikasi kita masih buruk. Berarti kita harus coba lagi, bikin ulang, dan sampai suatu saat aplikasinya benar-benar memudahkan penggunanya untuk digunakan. Oke. Terus si SE apa fungsinya? Nah, Apa? SE itu mengubah dari desainnya UI UX menjadi aplikasi beneran yang bisa menerima input langsung, kemudian bisa mengolah data, menyimpan data, kemudian menampilkan data lagi ke user gitu. Terus mereka juga harus memudahkan para analisis data. Kalau kamu pernah lihat tuh ada namanya data analytics gitu. Untuk mengimprove performa dari aplikasinya gitu, dari sisi UX gitu, dan dari sisi UI juga gitu. Dan apalagi ya, apalagi ya, terus mereka harus bisa memastikan aplikasinya bisa menangani request user misalnya. Misalnya kalau kamu bikin aplikasi e-commerce yang dibuka sama ratusan juta orang, kamu harus bisa memastikan servernya kuat nggak untuk ngehandle jutaan request tadi gitu. Itu yang jadi itu. Terus kayak kalau software engineer misalnya kerja di Google, mereka harus bisa memastikan orang yang ngecari di Google itu bisa dapat hasilnya secepat mungkin, kayak gitu-gitu sih. Hmm. Lebih ke optimasi dan implementasi. Tapi kalau UI UX designer itu lebih ke membuat desain yang memudahkan user untuk menggunakan aplikasinya gitu. Oke, menarik, menarik. So,
Berarti keunggulan si SE itu apa ya? Harus kayak misalnya nih kayak ngebangun sistem apa ya? Atau browser nih misalnya. Jadi kayak gue nggak bisa nih bahasa ngomongnya apa kayak cepat gitu kan. Jadi kayak optimasi nggak lama ngelutnya gitu berarti si SE. Mereka lebih ke end to end sih. Jadi bagaimana? Dari gimana ya? Gini deh, biasanya kamu kalau ngerti software engineering, coba kamu jelaskan menurut kamu software engineer itu ngapain sih? Nggak tahu. Nanti kamu nggak tahu, oke, sama sekali nggak tahu. Jadi software engineer tuh misalnya, kalau aku kerja gitu, biasanya aku bikin fitur. Misalnya aku kerja di dulu pernah dikerja di Fusilcom deh dulu. Waktu itu aku bikin aplikasi namanya AIS untuk Poltekkes. Jadi kita bikin sebuah sistem akademik. Jadi user bisa login gitu. Dan software engineering itu software engineer-nya tadi, aku kerja di OIS itu, kerja di Fusilcom tadi, membuat AIS untuk Poltekkes. Aku bikin fitur di sistemnya. Jadi misalnya bisa melihat data mahasiswanya ada siapa aja. Terus bisa ya misalnya melihat data mahasiswa, terus bikin fitur untuk memasukin nilai mahasiswa kayak gitu-gitu sih. Kita bikin fitur di aplikasi itu software engineer. Tapi kalau UI UX designer, mereka bikin tampilannya. Jadi nanti aku tinggal ngubah tampilannya jadi aplikasi gitu. Oke. Tinggal di deploy berarti ya. Nah, habis itu dibentuk bisa aplikasi mobile, kemudian atau aplikasi web. Gitu. Oke. So, berarti nggak maksudnya si CSE ini berarti harus bisa ini juga dong, FS gitu. Maksudnya full stack gitu kan, front end, back end. Seharusnya secara naturalnya mereka harus bisa, tapi nanti di suatu saat mungkin mereka dapat pekerjaan yang lebih spesifik ke back end doang atau ke front end atau ke DevOps gitu. Tapi kalau aku mikir bahwa aku perlu pelajari itu semua, jadi aku bisa kemana aja. Mau ke back end bisa, ke front end bisa, ke DevOps bisa, gitu-gitu sih. Oke. Tergantung perusahaannya juga sih. Kalau perusahaannya mereka punya duit yang terbatas, mereka maunya full stack developer. Tapi kalau yang udah gede, mereka lebih ke spesifik gitu, ke back end doang atau ke gitu. Bahkan kalau di perusahaan-perusahaan kecil, UI UX designer-nya tuh kerjanya sebagai project manager juga gitu. overlapping overlapping responsibilities. Oke, oke. Menarik, menarik. Prospek kerjanya si SE sendiri gimana? Hampir semua perusahaan kayaknya butuh software engineer yang punya sistem IT ya. Misalnya aku lihat di bank-bank pun ada banyak banget hire software engineering gitu, kayak misalnya ya kalau kamu pernah pakai aplikasi Genius kayaknya dulu pernah mereka buka software engineer juga. Terus e-commerce pasti buka karena mereka drivernya itu IT. Terus apa lagi, kayak software engineer itu sangat dibutuhkan gitu. Dan kalau pengen pengen terjun ke situ Sampai tenggelam ya? sampai tenggelam ya, kalau bisa sampai tenggelam gitu. Kalau udah masuk nggak bisa keluar lagi soalnya. Apa namanya, dan yang dipelajari banyak banget gitu. Dan menurutku itu butuh apa ya, kalau aku orangnya bisa ngerjain satu hal tuh kalau udah interested, itu aku bisa kerjain itu dari pagi sampai malam. Jadi misalnya kalau aku udah tenggelam suatu, terus aku passion, aku suka banget, aku tenggelam gitu. Kayak kenapa biasanya aku setiap hari ngabisin berapa waktu lama ya buat ngoding ya? At least itu 8 jam buat kerja gitu. Terus yang buat ngoprek-ngoprek itu biasanya kalau malam setelah kerja, aku coba baca-baca lagi, terus aku coba-coba yang lain. Itu bisa 2 jam gitu. Jadi hampir sehari itu 10 jam untuk praktis programming. Jadi kok Butuh waktu yang sangat banyak. nggak ada Apa? kegiatan lain gitu? Kerja doang, belajar, Uh, kerja, belajar. Biasanya kalau nggak ada kerjaan lain kayak gitu. Kalau misalnya ada kerjaan lain, misalnya sama teman diajak jalan atau pengen nonton gitu atau main game gitu, itu sih. Terus baca buku biasanya. Enggak. Terus apa? Maksud gue jadi Enggak. kayak anak IT tuh kehidupannya kerja doang gitu kan, nggak ada kehidupan apa masih bisa jalan-jalan. Oh, kebanyakan kalau programmer itu biasanya kalau software engineer ya lebih apa ya? Lebih punya apa stereotip bahwa mereka nggak punya kehidupan. Iya, Kerjaan benar. depan komputer doang. Dan ya itu terbukti di hidupku hampir setiap hari itu kerjaan depan komputer doang. Bahkan weekend pun biasanya di depan komputer juga gitu. Terus main game di depan komputer lagi, nonton film di depan komputer lagi. Terus ngebaca buku juga biasanya depan komputer lagi. Dan biasanya di luar itu makanya aku butuh interaksi, makanya aku butuh cari teman gitu. Dan biar aku nggak di depan komputer terus gitu. Dan ya apalagi ya, software engineer kok malah ke situ ya. Software engineer biasanya ya lapangan kerjanya banyak banget gitu. Dan
yang kurang itu sebenarnya gimana ya? Yang punya kualitas dan mereka passion sama yang dikerjain. Jangan masuk ke coba doang di IT gitu, dan akhirnya nggak all out di situ. Kalau menurutku masuk ke software engineering, ke IT, tapi benar-benar all out di situ. Jadi kamu tuh bisa punya sesuatu hal yang bisa dijual ke employer, ke perusahaan gitu, dan kamu bisa membuktikan bahwa kamu tuh orang yang tepat untuk mereka pekerjakan. Itu yang paling penting. Berarti kurang lebih job desk-nya sama kayak nonton film startup nggak? Film Korea? Aku nggak pernah nonton Saab. Di Saab itu filmnya apa ya? Ngedeploy gitu kan, bangun apps gitu. Coba cerita. Gue nggak bisa cerita, soalnya Kayak panjang gitu kan berarti. ceritanya. Kayak gitu ya berarti ya, kayak si dosan itu kan. Berarti kayak gitu. Oke. Aku bingung sih, aku nggak pernah nonton, tapi kalau orang bilang Karga kayak Nam Dongsan ya, serius Iya, banget nonton. orangnya gitu. Nah, aku nggak pernah nonton. Tapi ada banyak apa ya, banyak film sih yang related sama computer science sama IT. Ada namanya series namanya apa ya, Person of Interest, yang main tuh lupa aku namanya. Berarti film Ya ini ya, itu film barat ya berarti, bukan Korea. barat ya, bukan. Di Hollywood, 5 series itu tentang bagaimana artificial intelligence dan machine learning itu bisa menebak siapa orang yang akan terbunuh selanjutnya. Terus mereka itu punya agent yang nyelidiki kasus itu, terus apa namanya, nyari siapa yang ngebunuh dan siapa yang jadi korban. Itu seru banget. Kayak mind blowing banget gitu, ternyata artificial intelligence kayak gini, bisa kayak gini. Mereka ngumpulin data dari CCTV gitu, terus nanti gambarnya diolah, terus nentuin apa tindakan kriminal yang akan terjadi selanjutnya. Kalau Saab kan lebih ke bangun Saab ya. Nah, Yeah, kalau itu lebih ke gitu. kalau ini lebih ke penerapan teknologi informasi ke dunia sih. Terus banyak sih film-film yang lain juga, kayak apa ya, katanya ada sosial dilema gitu. Bagaimana secara apa ya, etika, secara moral, bagaimana apa teknologi informasi itu mengubah bagaimana orang berpikir dan bagaimana mereka bersosialisasi kayak gitu. Mungkin kalau tertarik coba lihat dari situ-situ dulu gitu. Terus tapi nggak sebahagia yang ada di film sih menurutku. Software engineering itu kayak nanti siap-siap mau lembur gitu. Terus kalau minggu nanti dipanggil, ini server mati. Kerjanya bisa overwork gitu kan. Kamu tuh apa ya, butuh apa ya, butuh kemauan gitu, dan harus passion di dalam situ sih. Oke. Berarti susah juga nih ya. Berapa sih, boleh tahu nggak salary-nya sebagai seorang software engineer? Gak usah sebutin nominalnya, kasih aja kayak berapa gitu. Aku nggak pernah peduli sama gaji sih. Beneran? Enggak. Gimana ya? Itu bergantung ke lokasi kamu kerja, terus UMR, terus berapa pengalaman kamu, terus kamu dari universitas mana, terus skill yang kamu punya apa, dan berapa yang kamu nego di awal, kamu minta di awal. Gitu. Univ Dan juga itu berpengaruh. setahuku Univ juga berpengaruh sih kayaknya ya. Soalnya ya kayaknya berpengaruh gitu, dan tempat kerjanya juga berpengaruh. Terus kamu kerja di mana juga berpengaruh. Kayak temanku ada yang kerja di Google Jepang, ada yang pernah kerja di Microsoft, ada yang pernah kerja di Facebook. Itu gajinya ya ratusan ribu dolar, ribuan dolar gitu. Dan kalau mereka masuk balik ke Indonesia itu udah kaya banget. Enggak, tunggu, ribuan dolar itu kan tinggalnya di sana. Itu besar apa? Maksudnya untuk di sana itu besar apa ya, standar lah ya kan? Dolar di sana kan Besar mereka sih. di sana bisa besar ya. Nah, besar. Kalau misalnya nabung di sana, biaya hidup kecil kayaknya apa namanya, besar banget sih. Bahkan katanya kalau kerja di luar negeri, pulang-pulang tuh bisa langsung beli mobil. Bukan mobil, rumah Berapa? beli. Ya, tergantung berapa lama dia kerja. Kalau magang doang katanya, kalau magang doang nggak kerja di luar negeri itu pas pulang udah bisa beli mobil. Itu teman lo di kampus? Teman gue di kampus. Kalau gue kan orangnya yang di bawah-bawah ya. Aku bukan Gak usah orang-orang yang di merendah, atas gak atas. usah, gak usah. Iya beneran. Kalau jago mah di luar negeri. Kayak teman Amin. kayak di Google, Soon to be, kayak di Facebook. Ya. Terus apa ya? Dan itu lebih ke situ sih. Kamu negonya berapa? Tapi kalau pengen ngelihat kira-kira cari aja di internet. Orang bilang IT kan gajinya 2 digit. Bener nggak sih? Maksudnya gue itu 2 digit bener nggak? Tergantung sama pengalaman, sama berapa skill yang kamu punya, terus apa yang kamu bisa jual ke perusahaan. Itu sih. Oke, I see. Lo gimana maksud gue? Sama teman-teman lo gitu.
jangan disebutin sih, tapi Ya, you don't need to kemungkinan besar mention. bisa dapat kayak gitu, bisa 2 Ya, digit. nominalnya, tapi dapat kan berarti? Dapat bisa sampai 2 digit, itu bisa. Bahkan ya kalau udah konsultan-konsultan yang di perusahaan-perusahaan besar, katanya ya bisa multiple digit. Wow, oke. Terus selain gaji yang besar, itu apa there's any fasilitas lain dari kantor kayak misalnya dikasih maybe apartemen, or kalau laptop pasti kalau IT tuh dapat ya apa enggak? Tergantung perusahaannya. Ada yang perusahaannya waktu itu pakai laptop gue sendiri, ada perusahaan yang laptopnya bukan dapat, laptopnya dipinjemin. Kalau misalnya dirusak disuruh ganti. Dan cuma itu doang, apartemen enggak. Kecuali kalau dikerjain di Google. Kalau di Google kayaknya dikasih apartemen deh, kalau nggak salah. Temanku yang kerja waktu itu di Google, di Facebook. Oke, keren. Berarti teman angkatan lu ya yang udah kerja di Google sama Facebook? Iya, ada. Namanya ada Firman, dia kerja di Google Korea. Ada temanku Albertus kerjanya di Stripe Singapura. Temanku ada Ivan Iren pernah magang di Facebook. Terus temanku Facebook. Itu orang keren-keren. Facebook HQ, kayaknya ya HQ-nya Facebook di Palo Alto ya kayaknya. Masya Allah. Lo gimana mau lanjut? Oh ya, kalau misalnya nih lo SE nih, ada kayak jenjang pendidikannya lagi nggak, ada S2-nya gitu? Sebenarnya ada S2 gitu, tapi gue kayaknya nggak passion kuliah sih. Gue lebih suka passion ngoprek gitu, dan kayaknya nanti gue lebih ke itu mungkin ya. Kalau S2 kayaknya dibutuhinnya untuk manajerial, jadi ada PET sebagai software engineer tuh manajerial sama ke profesi. Jadi kita bisa milih jadi engineering manager ataupun kita pengen jadi principal. Nah, biasanya kalau PET-nya tuh yang aku tahu tuh software engineer, kemudian jadi senior software engineer, kemudian jadi team lead, kemudian jadi engineering manager, atau dari senior ke principal. Kayak gitu. Oke, itu berarti harus S2, harus magister gitu ya? Kalau yang pengen magister kayaknya ke engineering manager sih. Dan itu bisa ngambil S2 yang IT juga, atau ke MBA gitu. Kayaknya gitu sih. Kalau karir gitu, kalau untuk karir PET berarti kalau mau untuk jadi atasan atau senior harus ambil S2. Apa kalau misalnya S1 aja tapi jago nih, bisa nggak sih? Bisa jadi ada 2 jalur kan aku bilang. Ada manajerial sama yang profesi kan. Nah, kalau pengen jadi sampai prinsipal itu bisa kayaknya sampai S1 doang. Tapi kalau pengen jadi manager terus jadi head of engineering itu harus S2 sih. Tapi aku bingung adalah biaya S2 tuh mahal banget. Dan itu butuh waktu ya kan. Dan apa ya? Kalau aku nggak punya goal ke situ sih. Aku lebih milih ke mendingan ngoprek sendiri gitu, dan karena teknologi itu cepat banget berubah. Sedangkan kalau S2 itu sebenarnya apa ya? Kita udah punya sebuah masalah terus kita pakai sebuah metode lain untuk nyelesain masalah itu gitu. Dan aku masih bingung sih mau kemana itu nanti path-nya itu. Coba dijalanin dulu aja sih jadi software engineer. Oke, so ada ini ya pesan dan kesan untuk adik-adik nih misalnya di bawah kita yang masih bingung untuk kuliah, untuk ambil jurusan, ilmu komputer itu susah, jangan diambil atau gimana? Atau ambil aja nih karena peluang kerja apalagi sekarang ya, terus juga gajinya tuh 2 digit gitu. Gimana nih menurut kesan dan pesan dari lo, enggak? Kalau gue lebih mentingin gue enjoy apa enggak sih ngerjainnya. Jadi gue tuh dari dulu suka komputer, gue suka teknologi, terus gue suka ngoprek. Dulu waktu SD tuh gue pernah ngerusakin barang mobil-mobilan, terus gue lihat dalamnya ada apa, gitu. Dinamonya gue hancurin, gitu. Dan gue tertarik untuk ngoprek-ngoprek. Nah, enaknya kenapa gue senang banget sama software engineering, gue bisa ngoprek-ngoprek, tapi cuma satu alat yang gue butuhin. Coba tebak alatnya apa? Nggak tahu. Komputer doang, gue bisa ngelakuin apapun dengan komputer. Oh, oke. Nah, gue lebih senang kayak gitu. Dan computer science tuh topiknya luas banget. Lo bisa pengen ke UI UX, pengen ke DevOps, pengen ke full stack, pengen ke front end, ke back end gitu. Dan bisa belajar IT security juga kalau pengen jadi bug hunter. Setauku kalau kamu misalnya nemuin bug di Facebook gitu, itu bisa dikasih berapa ya bantinya? Bisa puluhan ribu dolar setauku. Cuma satu bug yang dilaporin. Cuma ngelaporin doang, nemuin bug gitu, itu udah bisa dikasih duit kalau itu dari HackerOne. Itu sebagai apa? Maksudnya gue kalau misalnya orang biasa gitu nge-report bug gitu bisa emang kemana harus nge-reportnya?
Oh, tapi itu dari sisi apa? Dari sisi computer science, maksudnya kamu tahu Ah, itu kira-kira vulnerabilities-nya kategorinya apa, terus cara bikinnya apa, terus efeknya kemana? Apakah bisa bikin data breach atau gimana-gimana itu? oke oke. Terus kayak kalau aku lebih mentingin kayak aku enjoy apa enggak gitu. Kalau aku sih enjoy aja gitu karena otakku jalan terus kalau jadi kerja software engineering tuh kayak semua hal aku bukan semua hal sih lebih ke logik gitu terus lebih dan aku bisa diskusi juga ke banyak orang yang keren-keren gitu. Terus gimana lagi ya kalau software engineering itu. Terus apa ya? Aku belajar IT tuh ngubah caraku berpikir, lebih logik, lebih sistematis gitu dan lebih tenang untuk menyelesaikan sesuatu gitu dan aku juga bisa mengaktualisasi diri dengan bikin aplikasi gitu dan apa namanya enaknya jadi software engineer juga dia belajar IT itu kalau pengen apply kerja itu kita tinggal nunjukin portofolio terus jelasin apa yang udah pernah dibikin gitu terus Mm-mm. gimana cara ngerjainnya terus masalah apa yang ditemui gitu dan nanti mereka akan tanya nanti kalau lu kerja di sini apa yang lo bisa lakuin ke perusahaannya gitu. Udah aku tinggal cerita pengalaman aja apa yang aku bisa apply di perusahaan ini. Jadi aku juga belajar jadi sales ngejual diri sendiri gitu, personal Iya. branding gitu. Nah, terus apa lagi ya yang aku suka gitu. Dan kalau untuk teman-teman yang masuk ke IT, jangan pernah tertarik sesuatu hal atas ya apa ya kayak gaji gitu jangan. Terus karena itu cuman kayak kalau gunung es itu yang kelihatan cuma atasnya doang. Padahal kalau pengen jadi software engineer tuh susahnya minta ampun. Semua hal dokumentasi itu bahasa Inggris semua gitu. Terus dokumentasi bahasa Inggris banyak kan. Terus kamu juga butuh cukup grit sama passion. Kamu harus mau mengorbankan waktumu banyak tentang ngoprek, terus tentang bahasa programan, terus pokoknya ngoding, bikin aplikasi gitu dan apa ya? Selama 5 tahun terakhir hidupku cuma depan komputer. Terus temanku dikit, aku bisa punya banyak teman setelah lulus karena aku punya Sabtu Minggu. Karena kalau waktu kuliah tuh, kalau kuliah IT itu tiap hari tuh buat ngerjain tugas doang. Oke, berarti nggak ada kehidupan dong ya? Iya, kalau aku waktu kuliah nggak ada kehidupan, tapi pas udah lulus, kalau udah lulus kan udah kerja ya, terus udah punya kehidupan. Udah punya kehidupan. Dan Sabtu Minggu libur gitu, terus bisa main dating apps misalnya, terus ketemu teman, terus ketemu orang baru, ikut meet up gitu. Oke, I see, oke. Thank you banget ya udah mau sharing-sharing informasi, apa itu SE, terus kuliah SE itu kayak gimana. Thank you banget Iya, ya. Oke, nanti oke oke. untuk ada yang kepo-kepo sama Arga gitu, cakep nih orangnya, atau gue mau tahu banyak tentang SE, nanti langsung aja kepoin Instagramnya, gue taruh di description box. Thank you banget ya. Ya, Thank you banget Arga. Semoga ya, sukses sama-sama terus, Juni. bisa jadi apa ya, bisa kerja di luar sama kayak teman-teman lo gitu kan. Nanti gue lihat di IG, Ya, wah si Arga udah di sini aja nih gitu, asik. amin Oke, amin amin. amin. Oke, oke. Bye bye Arga. Thank you so much. Dadah, sama-sama.